Yang pertama, perilaku budaya kesehatan. Perilaku budaya terkait dengan sehat sakit pada masyarakat secara umum masih banyak dilakukan pada keluarga secara turun-temurun. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap perilaku. Respons individu atau masyarakat ada kaitannya dengan lingkungan sosial budaya yang ada di sekitarnya dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu masyarakat dalam bertindak selanjutnya. Yang ketiga, pengaruh sosial budaya pada status kesehatan individu atau masyarakat. Lingkungan sosial budaya seseorang masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku dan status kesehatannya. Yang keempat, aspek sosial budaya dalam status kesehatan. Perilaku dan lingkungan sosial budaya adalah satu hal yang erat kaitannya dan saling mempengaruhi dari berbagai aspek sosial budaya tersebut. Tentunya akan berdampak pada status kesehatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kelima, aspek sosial budaya terhadap status gizi. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi status gizi buruk selain sosial ekonomi atau ketidakmampuan secara ekonomi pada daerah tertentu banyak dipengaruhi oleh ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Faktor presipitasi. Yang pertama, pengaruh tradisi. Banyak tradisi yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan status kesehatan. Misalnya tradisi merokok bagi laki-laki, maka kebanyakan laki-laki lebih banyak yang menderita penyakit paru dibanding wanita. Selanjutnya, tradisi wanita habis melahirkan tidak boleh makan ikan karena ASI akan berbau amis, sehingga ibu nifas akan pantang makan ikan. Selanjutnya, sikap fatalistis. Sikap fatalistis adalah sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan atau hidup. Apabila paham seseorang dianggap sangat pasrah dalam segala hal, maka inilah disebut sikap fatalistis. Sikap fatalistis juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Selanjutnya, pengaruh norma. Norma dalam masyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat di bidang kesehatan, karena norma yang mereka miliki diyakini sebagai bentuk perilaku yang baik. Selanjutnya, sikap etnosentris. Sikap etnosentris yaitu sikap yang memandang bahwa budaya kelompok adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Sebagai petugas kesehatan, kita harus menghindari sikap yang menganggap bahwa petugas adalah orang yang paling pandai, paling mengetahui tentang masalah kesehatan, karena pendidikan petugas kesehatan lebih tinggi dari pendidikan masyarakat setempat, sehingga tidak perlu mengikuti sertakan masyarakat tersebut dalam masalah kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, memang petugas lebih menguasai tentang masalah kesehatan, tetapi masyarakat di mana mereka bekerja lebih mengetahui keadaan sendiri. Selanjutnya, pengaruh perasaan bangga pada statusnya. Sikap perasaan bangga atas perilaku, walaupun perilakunya tidak sesuai dengan konsep kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan sikap etnosentris. Selanjutnya, pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. Kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil akan berpengaruh terhadap kebiasaan pada seseorang ketika ia dewasa. Selanjutnya, rentan respon. Sehat badan atau kesehatan rohani. Kesehatan badan bisa diwujudkan dengan memelihara kebersihan, makanan sehat, cara hidup yang teratur, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menghindari terjadinya penyakit dalam tubuh kita. Memelihara kebersihan meliputi mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, pakaian, serta menjaga rumah dan lingkungan dengan cara menyapu, membuang sampah dengan benar, dan mengatur pembuangan limbah pada tempatnya. Yang kedua, sehat mental. Kesehatan jiwa atau mental health merupakan satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Atau bisa didefinisikan sebagai
kemampuan berpikir dengan jernih dan koheren. Yang ketiga, sehat sosial adalah berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain, kesehatan, dan kesejahteraan manusia tidak hanya sehat fisik semata, tetapi juga sehat mental serta hubungan sosial yang optimal di dalam lingkungannya. Keempat, sehat emosional. Ini berarti kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut, kenikmatan, kedukaan, dan kemarahan, dan untuk mengekspresikan emosi-emosi itu secara tepat. Kesehatan emosional atau efektif juga berarti penanganan stres, ketegangan jiwa, depresi, dan kecemasan. Yang kelima, sehat sosial. Pengertian sehat saat ini memang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan batasan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari aspek fisik, diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Keenam, pandangan holistik. Identifikasi beraneka aspek dari kesehatan merupakan latihan yang berguna dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kompleksitas konsep sehat. Pandangan tentang sehat sebagai fondasi untuk mencapai potensi manusia ini memberikan wawasan yang penting bagi petugas kesehatan. Sekian video dari kelompok kami.